Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lan Channel. Nah, di video kali ini aku mau lanjut sharing mengenai proses mau operasinya aku ya, yaitu operasi kista endometriosis dan juga hydrosalping. Nah, di video sebelumnya aku sharing tentang ya tes atau proses MRI ya, teman-teman bisa lihat kalau belum nonton ya. Di situ salah satu tindakan untuk mengetahui ya lebih jauh, lebih dalam apa sih yang ada di dalam area reproduksi aku ya, dimana aku indikasi ada di IE dan juga hydrosalping. Nah, setelah aku mendapatkan hasilnya, kan hasilnya dikumpulkan ke bagian poli ya, ke poli objinnya. Nah, saat itu setelah aku mengasihkan hasil MRI, kemudian aku diminta untuk melakukan cek lab ya, guna persiapan untuk operasi laparoskopi. Nah, apa aja sih ya cek lab atau persiapannya ya, tes-tesnya yang di video kali ini aku akan menyampaikan ya, akan sharing pengalaman aku kemarin waktu operasi yang ketiga ini. Nah, langsung aja, yang pertama itu ada yang namanya cek darah. Di video sebelumnya aku juga sudah menyebutkan dimana darah kita itu akan diambil ya sebanyak 3 ampul ya, 3 ampul 3 kali suntikan. Dan kemudian itu ada foto ronsen ya, foto di bagian dada kita ya. Nah, untuk foto ronsen ini ya teman-teman, itu tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan ya, baik itu anting-anting ataupun kalung ataupun ya pakaian ya. Bahkan saat foto ronsen pun kita tidak diperkenankan pakai baju biasa seperti ini, tapi kita memakai pakaian pasien. Nah, kemudian setelah itu juga ada aku ke poli jantung dan juga poli anestesi. Nah, untuk di poli jantung itu kita kayak dicek apa sih teman-teman, namanya torak ya, torak atau EKG itu yang kayak gini tuh, yang simbolnya itu kayak sandi rumput ya kalau menurut aku. Pokoknya yang hasil itu kayak gini, terus kemudian ada hasil toraknya juga gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir itu aku ada di poli anestesi. Di situ lebih kayak kita tuh apakah ada kayak indikasi apa namanya, tubuh kita tidak cocok dengan obat ataupun alergi dengan obat tertentu seperti itu. Kemudian setelah kita melaksanakan semua rangkaian tes tersebut ya teman-teman, hasilnya itu kita bawa, kita kumpulkan lagi ke poli objin. Dan ya proses itu ya teman-teman, aku lakukan itu dari pagi sampai sore. Betul banget ya, dari pagi sampai sore ya baru kelar. Dan dimana kan yang namanya rumah sakit pasti tuh setiap poli itu pasti ada aja antrinya. Terus next langsung aja ya teman-teman, kita ke awal bulan. Jadi di tes-tes tadi itu aku melaksanakan di bulan September, kemudian di bulan awal Oktober itu aku melakukan suntik terakhir, yaitu suntik Endrolin yang ke-6, dimana di terakhir last aku suntik, alhamdulillah jadwal operasi aku keluar ya teman-teman, alhamdulillah banget. Nah, nanti sebelum apa namanya operasi pun aku diminta lagi untuk cek ambil darah ulang. Nah, itu tadi ya teman-teman serangkaian tes-tes ya yang dilakukan pasien saat akan menjalani operasi laparoskopi teruntuk kista endometriosis dan hydrosalping. Jadi banyak banget ya urutannya dari awal pertama kali jika teman-teman menonton video aku ya, mulai dari ya kayak USG, cek AMH, kemudian cek HSG ya, saluran tuba, kemudian ada MRI, dan aku juga ada suntik Endrolin selama 6 bulan lamanya ya, sebulan sekali. Jadi prosesnya itu ya kurang lebih bisalah setengah tahun gitu ya, agar kita bisa dioperasi gitu ya. Dan alhamdulillah juga semua tindakan-tindakan ini ya teman-teman, dari awal sampai aku nanti dioperasi, pasca operasi itu semua di cover oleh BPJS. Nah, teman-teman jika tanya kok bisa di cover BPJS itu bagaimana caranya, prosedurnya gimana, teman-teman bisa lihat di video aku yang lama-lama ya teman-teman ya. Aku sudah pernah sharing urutannya, caranya gimana biar bisa pakai BPJS. Jadi jangan ada lagi tanya kak itu di cover BPJS apa enggak, kalau iya gimana caranya. Aku sudah sharing teman-teman ya, teman-teman perhatikan video aku udah lengkap ngejelasinnya ya. Jadi di sini aku pure sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk
operasi aku, untuk tindakan-tindakan yang sudah aku jalani ya, kecuali saat aku kayak konsultasi pribadi ke dokter utama aku yang di klinik infertilitas ya, karena di sana kan emang dia beda ya, beda bagian dengan rumah sakitnya gitu loh, apa layanannya. Karena infertilitas kan emang khusus orang-orang yang kayak mau konsultasi, mau kayak program hamil kayak gitu loh. Nah, karena saat di rumah sakit ini ya, kita tuh tidak bisa menemui dokter utamanya, makanya aku inisiatif ya mau ketemu sama dokter aku itu di kliniknya yang dia beroperasi praktek gitu loh, biar apa ya, biar jelas ke depannya tuh kita tuh operasinya seperti apa, tindakannya kayak gimana kayak gitu loh. Kalau kita cuma yang ada di poli aja kan cuma ketemu dokter residen, dimana kita tuh terbatas gitu loh informasinya teman-teman ya. Makanya aku sendirilah inisiatif untuk ke dokter utamaku. Nah, kalau untuk dokter utamaku ini jelas bayar ya teman-teman, dia tidak masuk BPJS, tapi untuk tindakannya semua ke cover BPJS. Nah, itu tadi ya teman-teman sharing aku tentang pengalaman pemeriksaan lab sebelum melakukan tindakan operasi. Nah, jadi bisa jadi apa ya, bayangan nih buat teman-teman yang misal ada disuruh dokternya ya, didiagnosa ada kista ataupun hidrosalping terus disuruh untuk operasi. Nah, kurang lebih prosedurnya tuh seperti itu ya. Di next video insya Allah aku akan sharing ya pengalaman aku operasi untuk yang ketiga kalinya ya. Dan ini tuh apa ya, operasi LO aku yang kedua ya, jadi operasi ketiga tapi secara LO yang kedua gitu. Nah, buat teman-teman nih yang masih penasaran atau masih bingung, ada pertanyaan ya tentang prosedur operasi ini atau tes-tes yang sudah aku jalankan sebelumnya ya, boleh banget ya tanya-tanya, sharing, langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.